Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan, kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba merpati keluar, kelinci keluar, gitu kan? Nah, ini masalahnya. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Felix Xiao atau Ko Felix Xiao. Ada beberapa video yang saya sudah luruskan buat teman-teman yang mau nonton fullnya nih, yang mau nonton banyak versi pembelokan tentang teologi Kristen dari Ustadz Felix Xiao, ada di playlist, silahkan cek situ. Kali ini apa yang ingin saya luruskan? Saya ingin meluruskan tuduhannya, ajarannya yang berusaha untuk menjelekkan Kristen dengan mengatakan bahwa imannya orang Kristen itu seperti percaya atau beriman kepada tukang sulap katanya. Yang mana bim salah bim tiba-tiba ada burung, bim salah bim tiba-tiba ada sesuatu barang dan lain-lain. Katanya iman Kristen kayak gitu. Karena apa? Katanya imannya nggak masuk akal. Sekarang gini aja, supaya lebih jelas lagi, kita langsung aja nonton videonya guys. Kenapa Tuhan harus 3? Kenapa Tuhan nggak 4 atau nggak 5 aja? Bisa buat Power Ranger kan gitu kan, kalau 5 kan ya? Apa kata pasangnya? Lik, kalau kamu masih banyak tanya berarti kamu belum beriman. Kok bisa begitu? Karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, taken for granted. Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan, kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba merpati keluar, kelinci keluar, gitu kan? Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah apa? Jangan dipikirin, karena itu adalah iman. Akal manusia terbatas, tidak bisa sampai kepada iman. Oh gitu. Oke, saya nggak banyak nanya lagi. Nah, dari situ sudah jelaskan bagaimana Ustadz ini bilang bahwa imannya orang Kristen itu nggak boleh terlalu banyak tanya. Karena kalau banyak tanya berarti orang itu belum beriman. Bahkan dikaitkan dengan kita melihat tontonan sulap gitu. Nah, orang model gini sebenarnya dia memakai standar ganda. Kalau di Kristen bilang nggak masuk akal. Kalau di agamanya nggak apa-apa. Contohnya gini loh. Gini, ada kisah dari nabinya Ustadz Felix Xiao ini. Bagaimana nabinya dia pergi ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem ya. Dari negaranya, dari Arab itu pergi ke sana menaiki satu kendaraan yang namanya burak. Dan sampai naik ke langit ke-7. Nah, untuk percaya kisah itu tentunya Ustadz Felix Xiao pasti memerlukan iman kan. Iman yang nggak perlu banyak bertanya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak tanya, itu nanti kesannya jadi nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang menaiki itu sampai langit ke-7, kemudian sampai di negara lain dengan begitu cepatnya. Hanya dalam perjalanan 1 malam doang. Itu kalau bertanya. Tetapi cerita ini bisa dipercaya kalau Ustadz Felix Xiao nggak terlalu banyak bertanya. Jadi percaya aja. Karena apa? Karena mungkin itu adalah sebuah mujizat yang memang perlu dipercayai dengan iman. Jadi nggak bisa Ustadz Felix Xiao ini ngejek Kristen dengan mengatakan bahwa Kristen itu percaya Tuhan seperti percaya sulap aja, abragadabra jadi dan lain-lain. Loh, semua agama punya ranah iman, termasuk agamanya Mas Felix Xiao. Tentunya ada hal-hal yang nggak masuk akal, yang mungkin itu hanya bisa dikerjakan oleh sang pembuat mujizat itu, gitu loh. Jadi bagi saya sebenarnya statement tuduhan dari Ustadz Felix Xiao ini ketika dia melemparkan kepada orang Kristen, sebenarnya dia sedang melemparkan kepada mukanya sendiri. Karena ternyata di agamanya Ustadz Felix Xiao juga ada yang namanya iman tanpa harus banyak tanya. Tapi gini, yang kedua yang harus saya sampaikan adalah bahwa iman di dalam Kristen jelas berbeda sama sekali dengan kita percaya kepada sulap. Itu yang harus saya sampaikan kepada Ustadz Felix Xiao. Ketika kita nonton sulap, semua orang tahu bahwa sulap itu cuma tipuan trik doang. Kayak misalnya, keluar dari topi seekor merpati. Itu pasti merpatinya udah disembunyiin dulu dalam topinya. Atau ketika ada orang dipotong badannya, kakinya sama badannya terpisah. Itu sebenarnya trik doang. Yang sebenarnya adalah di dalamnya ada 2 orang. Ya kita percaya sebagai hiburan bahwa itu adalah kepintaran triknya. Nah, berbeda dengan iman di dalam Kristen. Kita percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Yang mana dalam kitab Kejadian, masa penciptaan, Tuhan berfirman, jadilah langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu jadi. Jadilah
tumbuh-tumbuhan, jadilah benda penerang, dan benda penerang itu jadi. Kira-kira apakah Tuhan sedang melakukan triknya di situ? Apakah dia sedang menipu manusia, padahal dia nggak bisa ciptakan dunia ini, tapi dia pura-pura bisa ciptakan? Ya kan enggak. Dia kan Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa, bahkan bisa menciptakan dunia, langit, hanya dengan mengatakan jadilah langit dan bumi. Lah terus hal kayak gitu kok disamakan dengan pesulap? Sekarang saya tanya, pesulap bisa nggak ciptakan bumi sama langit? Ya jelas nggak bisa. Mereka hanya memakai trik, tetapi Tuhan orang Kristen menciptakan segala sesuatu bukan dengan tipu muslihat, bukan dengan kebohongan. Jelaslah bahwa tuduhan Ustadz Felix Yahweh ini sama sekali nggak berdasar, dan ini hanya usahanya untuk berusaha menjelekkan Kristen doang. Oke, di dalam Alkitab dijelaskan mengenai iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1-2, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Iman yang dalam bahasa Yunani sendiri pistis itu berarti percaya dengan sungguh-sungguh. Contohnya dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini maksudnya adalah kita tidak melihat Tuhan menciptakan alam semesta ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu adalah iman. Sekarang gini, Ustadz Felix Yahweh percaya nggak bahwa yang menciptakan segala semesta ini adalah Tuhan? Kalau percaya, pertanyaan saya, Anda lihat nggak Tuhan ciptakan itu? Enggak kan? Terus kenapa Anda percaya? Nah, itulah yang saya maksud bagaimana semua agama itu punya nilai iman masing-masing. Yang mana ada satu ranah di mana satu momen itu tidak bisa masuk akal, tetapi kita harus percayai. Contohnya penciptaan alam semesta ini. Kita nggak pernah lihat, kita juga nggak pernah bersama-sama dengan Tuhan menciptakan itu, tapi kita percaya. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tuhan bilang bahwa akan terjadi banjir yang sangat luar biasa. Semua orang tidak percaya itu. Tetapi Nuh percaya akan perkataan Tuhan walaupun belum terjadi. Tanpa banyak tanya, Nuh membuat bahtera itu dan kemudian bahtera itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Inilah yang dimaksud dengan iman. Satu lagi dalam Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena percaya kepada Tuhan, Tuhan buka itu laut terbelah. Kemudian mereka jalan di tengah-tengahnya sampai di ujung. Kemudian laut itu tertutup. Orang-orang Mesir tertutup juga di situ. Misalnya kita tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian kita takut, nggak usah lah, nanti takutnya nanti kalau jalan di tengah-tengah pasir itu, di tanah itu, kemudian airnya tertutup, kita mati semuanya. Kalau terlalu banyak tanya seperti itu, kira-kira dia sampai nggak di seberang? Ya enggak, dia harus butuh percaya bahwa Tuhan menyelamatkan dia melalui jalan itu, sampai di ujung Tuhan membuat laut itu akhirnya tertutup. Nah, inilah iman. Jadi iman dengan percaya kepada orang tukang sulap berbeda. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Ya tentunya saya nggak mungkin beriman kepada Felix Yahweh. Karena apa? Ustadz Felix Yahweh manusia terbatas, tidak tahu apa-apa. Tetapi saya akan percaya kepada Tuhan yang maha tahu. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah iman yang dimiliki orang Kristen. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini statement yang disampaikan oleh Paulus. Dan ini juga iman yang dimiliki oleh orang Kristen. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Bukan kita asal percaya seperti kita percaya kepada tukang sulap. Ya enggak dong. Bukan seperti kita percaya kepada tukang obat. Ya enggak. Kita percaya kepada Tuhan yang menyatakan dirinya dari dulu sampai sekarang. Dan kita percaya beriman kepada Yesus yang adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa masuk ke surga atau bersama-sama dengan Bapa pada akhirnya.
So, belajar baik-baik tentang Kristen supaya Anda tidak salah paham dan kemudian tersesat. Tulis Prasetyo sini, God be with you all.